Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Nurdiansyah. Saya dari semester 2 kelas A. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang manajemen koperasi. Bagaimana masyarakat bisa saling membantu secara ekonomi tanpa bergantung pada pihak luar. Jawabannya yaitu koperasi. Tapi tahukah kamu, koperasi bisa berhasil jika dikelola dengan manajemen yang tepat dan modern. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dikelola oleh anggota demi kepentingan bersama. Prinsip utama koperasi adalah keanggotaannya sukarela, kendali demokratis oleh anggota, dan pembagian hasil yang adil sesuai partisipasi. Ada berbagai jenis koperasi seperti koperasi simpan pinjam, koperasi konsumen, koperasi produsen, dan koperasi jasa, di mana yang masing-masing hadir untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya. Fungsi dan tujuan manajemen koperasi yaitu manajemen koperasi adalah proses mengelola koperasi agar tujuannya tercapai. Fungsi utamanya yaitu merencanakan kegiatan usaha koperasi, mengatur sumber daya manusia dan keuangan, melayani kebutuhan anggota, dan mengawasi kinerja usaha koperasi secara rutin. Tujuan akhir manajemen koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan menciptakan keadilan ekonomi. Prinsip-prinsip manajemen koperasi yang efektif meliputi untuk menjalankan koperasi dengan baik diperlukan prinsip manajemen yang sehat seperti transparansi laporan keuangan, partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan, rapat anggota tahunan sebagai forum tertinggi, serta kepemimpinan yang jujur dan bertanggung jawab, dan penggunaan teknologi digital dalam mencatatkan dan transaksi. Koperasi zaman sekarang sudah mulai menggunakan aplikasi digital untuk mempermudah layanan, dan itu bukti bahwa manajemen koperasi juga ikut berkembang. Tantangan atau suatu manajemen koperasi, namun tidak bisa dipungkiri banyak koperasi yang masih menghadapi tantangan seperti kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, minimnya pengawasan internal, dan tidak adanya sistem digital. Maka solusinya adalah pelatihan rutin bagi pengurus dan anggota koperasi, digitalisasi sistem keuangan dan administrasi, juga membangun kemitraan dengan UMKM dan secara tertutup. Dengan begitu koperasi akan lebih efisien, transparan, dan siap bersaing. Contohnya adalah koperasi Setia Kawan yang berada di Jawa Timur. Berawal dari sekelompok tani kecil, koperasi ini mampu tumbuh menjadi koperasi yang sangat besar dan pendapatannya miliaran rupiah di setiap tahunnya. Mereka menerapkan sistem manajemen koperasi berbasis data, rutin mengadakan pelatihan, dan transparan dalam setiap keputusan. Koperasi bukan hanya
tempat simpan pinjam. Koperasi juga adalah alat perjuangan ekonomi rakyat dengan manajemen yang profesional dan berbasis nilai gotong royong. Koperasi bisa menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Maka kita dukung koperasi di sekitar kita, bangun manajemen yang kuat, transparan, dan modern. Bersama koperasi kita bisa menciptakan keadilan ekonomi bagi semua rakyat yang ada di Indonesia. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.